Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu untuk memimpin doa kepada Jain. Silakan untuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jen, silakan untuk kembali. Ya, sebelum itu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, anak-anak silakan berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadikanmu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku dan negeriku semuanya. Lakukan jiwanya, bangunkan jalannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Ya, hari ini kita belajar kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada yang tahu tentang kisah Nabi Ibrahim? Ceritanya? Ya, tentang penyembelihan. Nah, kita harus tentang apa lagi? Menyembelih Nabi Ismail. Siapa yang menyembelih? Ayahnya
hari ini siapa yang tidak hadir? Jadi ada 4 orang yang tidak hadir. Kenapa jadi tidak hadir? Ada yang tahu? Bapak ada peweman, Ada yang sakit. Ya, kita doakan semoga cepat cepat sembuh. Jadi kita hari ini pembelajarannya itu tujuannya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu mengetahui dan meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nanti kegiatannya kita hari ini setelah nonton video kisah teladan Nabi Ibrahim dan Ismail, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, dan itu masing-masing menyimak video yang diputar, terus kita akan membuat cerita bergambar masing-masing kelompok. Yuk kita tonton dulu videonya. Mulai. Ismail alaihissalam. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.' Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Ismail alaihissalam. Banyak sekali hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya, kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbuat baik, jangan diniatkan setengah-setengah. Yakinlah Allah akan membantu kita saat kita akan melakukan perbuatan baik tersebut. Kemudian, kita juga harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jika perintah mereka baik, maka kita harus mematuhinya, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridhonya orang tua kita. Kemudian, kita juga harus rela berkorban untuk menjalankan perintah Allah.
kita bisa mengorbankan apa yang kita miliki, seperti harta dan tenaga. Jika itu memang dibutuhkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus rela mengorbankannya. Jangan diniatkan setengah-setengah. Yakinlah Allah akan membantu kita saat kita akan melakukan perbuatan baik tersebut. Kemudian, kita juga harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Apalagi kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Orang tua di rumah, ya mama abah. Kalau orang tua di sekolahan, ya guru. Pikiran dengan harta itu seperti apa? Contohnya, ya apa kita bayar zakat, kita memberi anak yatim, fakir miskin, itu dengan berkorban, mengorbankan harta kita. Nah, setelah kita nonton video tadi, nah jadi tujuan pembelajaran yang dicapai itu untuk mengetahui, meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, setelah ini kegiatan kita itu kerja kelompok sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Itu masing-masing kelompok membuat cerita gambar. Nanti Bapak akan kasih ya, dulu. Nah, jadi nanti di sini kelompoknya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti di atasnya tuh ditulis itu kelompok titik 2 A. Terus asal sekolahnya sekolah kita SDN 1 Negeri Anjir Serapat Timur ya. Paham tugasnya? Ya paham. Ada pertanyaan? Ada apa? Hah? Diwarnalah, diwarnai. Ya silakan kerjakan. Ini akan Bapak tunjukkan contohnya seperti
selesai kelompok A silakan maju ke depan untuk ya semuanya ya ya Pak. dan sekarang di proses ya teman-temannya silakan lihat hasil karya dari kelompok A. Nah sekarang kelompok A mempresentasikan Nah, itulah kisah singkat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah tersebut menjadi sejarah besar bagi umat Islam, yaitu perintah berkurban bagi yang mampu. Kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan perbuatan baik. Kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kita harus rela berkorban untuk menjalankan perintah Allah. ya tepuk tangan. Kelompok B siap. Satunya beli buku. Ya bawa bukunya yang tadi nggak ada di tadi. Coba cek. Nah, ya. Kerjakan perbuatan baik. Ya. Apa lagi? Kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kita harus berkorban. Kita harus rela berkorban untuk mengerjakan perintah Allah. Mengerjakan perintah Allah. Ya, perlihatkan dulu sama teman-teman hasil karyanya. Gimana tanggapannya? Ayo semuanya. Ya dah? Semuanya. Ya. Dalam perlihatkan dulu sama teman-temannya. Coba lihat teman-temannya. Perlihatkan dulu gambarnya. Gambarnya sangat bagus. Itu hasil karya sendiri. Alhamdulillah warnanya juga bagus. Dan apa hikmahnya dari kisah teladan Nabi ini? Nah ini kita akan mengerjakan refleksi diri. Ini sama satu-satu lah dapatnya lah. Boleh lah ada lagi. Di sini. Ada nyalin jawabannya tidak. Itu pertanyaannya. Apa perasaanmu setelah mengetahui kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Dua, apa yang kamu bisa tiru dari sikap Nabi Ismail? Apa sikap apanya? Sikap sabarnya. Ya, harus Langsung jawaban. jawabannya aja. Nah, ini lembar kerja untuk masing-masing ya. Ya. Aduh.
Itu aja tuh tulis apa tuh? Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa? Ya. Aduh, aku nggak bisa jawab. Jadi, pertanyaannya susah. Ya, yang ini aja yang ini. 3 Kak. Apa yang ditulis pertanyaannya? Menyembelih Bersama. Siapa Nabi Ibrahim? ya. Nah, tadi setelah kita presentasi ini ya nanti aja. Ini terus jadi ini dari kelompok B, ini kelompok A dan ini kelompok C. Mana kelompok C, Pak? Kelompok A dulu. Kelompok A gambarnya sudah bagus, warnanya kurang berwarna dan kisah-kisahnya kurang lengkap, tapi sudah cukup bagus. Setelah itu yang kelompok B, ini gambarnya bagus, tapi ceritanya kisahnya tidak ada. Tolong nanti dilengkapi lah. Ya. Terus yang kelompok C, gambarnya sudah bagus. Gambarnya sudah bagus dan ceritanya tadi hikmahnya juga kurang, cuma tapi sudah lumayan bagus. Dan ada mataharinya ditambah awan juga bagus. Alhamdulillah. Nah, jadi apa tadi keteladanannya apa? Kelompok A apa aja keteladanannya? Keteladan Nabi tadi. Apa aja tadi yang dicatat tadi? Yang di kehidupan sehari-hari apa aja? Apa? Wah, ya, betul. Ya, seperti siapa? Patuh pada orang tua, seperti Nabi siapa? Nabi Ismail. Dia rela disembelih karena patuh kepada orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Ibrahim patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, itu kan ditulis. Pak. Opa. Itu kan ditulis. Nabi Ismail itu tidak jadi disembelih, itu diganti dengan hewan apa tadi? Domba. Domba. Ini kita belum siap. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita dengan orang tua berarti harus patuh. Allah Subhanahu wa taala. Jangan patuh, bisa dengan orang tua, dengan Tuhannya kita harus patuh juga lah. Patuh juga. Berarti harus dengan apa patuhnya? Dengan mengerjakan perintahnya, seperti salat, puasa, mengaji, Tarawih. dan ya melakukan hal-hal yang baik. Tarawih. Nah, dari kegiatan tadi semua dari awal sampai akhir, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat memberi hikmah dan juga pelajaran untuk kehidupan kita bermasyarakat. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini,
Untuk menutup pelajaran hari ini, kepada kita sama-sama membaca doa. Lagi Jain maju ke depan untuk membaca, memimpin doa lagi. Ya. Nah, ini kita Bismillahirrahmanirrahim.